Peta kekuatan militer India dan China, siapa menang? Sebuah penelitian terbaru dari Belfer Center, Harvard Kennedy School of Government di Boston dan Center for a New American Security di Washington menunjukkan bahwa India mempertahankan keunggulan militernya di daerah pegunungan. Meski sebelumnya tercatat keunggulan ditunjukkan Komando Militer Tentara Pembebasan Rakyat Cina daripada India. Dalam catatan sejarahnya, India dan Cina berperang pada 1962 yang dimenangkan Cina. Kala itu, Beijing menyatakan gencatan senjata setelah mengamankan wilayah batas kontrol de facto atas Aksai Chin. Seperti diketahui, baik India maupun Cina memiliki kekuatan nuklir. Menurut data lembaga think tank Swedia, Stockholm International Peace Research Institute, Cina memiliki sekitar 320 hulu ledak nuklir, sedangkan India hanya 150. Cina sempat meningkatkan persenjataannya lebih cepat dari India. Pada tahun lalu, Beijing telah meningkatkan daya ledak nuklirnya sebesar 40 hulu ledak, sementara New Delhi 10%. Kedua negara mempertahankan 3 serangkaian sistem pengiriman, yakni misil, pengebom, dan kapal selam. Dalam laporan CNN, kedua negara juga memiliki kebijakan tanpa penggunaan pertama. Artinya, mereka hanya berjanji akan menggunakan senjata nuklir sebagai pembalasan atas serangan nuklir di negara mereka. Menyoalkan pasukan pesawat tempur, India memiliki sekitar 270 pesawat tempur dan 68 pesawat tempur darat. Sebaliknya, Cina hanya memiliki 157 pejuang dan 1 armada kecil drone serangan darat di wilayah sengketa. Menurut studi Balfour oleh Frank O'Donnell dan Alexander Wolfras, New Delhi juga memelihara serangkaian pangkalan udara kecil di dekat perbatasan Cina yang dapat menggelar dan memasok pesawat-pesawat. Tingginya ketinggian pangkalan udara Cina di Tibet dan Xinjiang, ditambah kondisi geografis dan cuaca yang umumnya sulit di wilayah itu, berarti bahwa personil Cina terbatas untuk membawa sekitar setengah muatan desain dan bahan bakar. Kata penelitian itu seperti dikutip kantor berita ANI Kamis 28 Juni 2020. Menurut CNAS, India telah membangun pangkalan-pangkalannya di kawasan yang berbatasan dengan Cina untuk menghadapi kemungkinan serangan PLA. India telah menempatkan penekanan lebih besar pada pengerasan infrastruktur, ketahanan pangkalan, komando berlebihan, sistem kontrol dan sistem komunikasi, dan peningkatan pertahanan udara, kata laporan itu. Studi Balfour juga menunjukkan bahwa China telah memperkuat pangkalan-pangkalannya di wilayah timur dan selatan untuk mengabaikan Himalaya. Konflik baru-baru ini dengan Pakistan memberi Indian Air Force tingkat pengalaman institusional saat ini dalam pertempuran jaringan yang sebenarnya, katanya. Karena tidak memiliki pengalaman seperti itu, pilot Cina mungkin mengalami kesulitan di medan perang udara yang dinamis. Latihan People's Liberation Army Air Force Cina baru-baru ini dengan skenario tanpa naskah telah menemukan bahwa pilot sangat bergantung pada kontrol darat untuk arah taktis. Ini menunjukkan bahwa kecakapan tempur PLAAF mungkin secara signifikan lebih lemah daripada yang sering diperkirakan, katanya. Sementara itu, India memiliki pengalaman di udara pada saat India berperang di tempat-tempat seperti Kashmir dan pertempuran kecil di sepanjang perbatasan dengan Pakistan.
India sejauh ini adalah partai yang lebih berpengalaman dan lebih tangguh dalam pertempuran. Setelah berjuang dalam serangkaian konflik terbatas dan intensitas rendah pada masa lalu, PLA di sisi lain belum mengalami wadah pertempuran sejak konfliknya dengan Vietnam pada 1979, kata laporan itu. Di antara pasukan PLA tersebut, ada unit yang ditugaskan untuk menekan setiap peluang pemberontakan di Xinjiang atau Tibet, atau yang berurusan dengan potensi konflik di sepanjang perbatasan Cina dengan Rusia. Anggaran militer Cina. Menurut seorang penasihat internasional di Pusat Dialog dan Kemajuan Nasional di Afghanistan, Nishang Motwani, ekonomi Cina 5 kali lebih besar daripada pengeluaran pertahanan India. Selain itu, Beijing jauh melebihi anggaran pertahanan New Delhi dalam faktor 4:1. Perbedaan kekuatan antara Cina dan India menguntungkan Beijing dan asimetri ini hanya melebar, kata dia. Media global. Media Global Times menyebutkan senjata baru dalam sebuah laporan tentang perang di wilayah pegunungan. Latihan semacam ini menunjukkan kemampuan PLA untuk memenangkan konflik tingkat tinggi regional pada tahap awal dengan secara tegas memberantas markas dan komandan yang bermusuhan. Ujar seorang veteran PLA yang pernah dikerahkan di Tibet dan meminta tidak disebutkan namanya pada Global Times. Latihan semacam ini menunjukkan kemampuan PLA untuk memenangkan konflik tingkat tinggi regional pada tahap awal dengan secara tegas memberantas markas dan komandan yang bermusuhan, ujar seorang veteran PLA yang pernah dikerahkan di Tibet dan meminta tidak disebutkan namanya kepada Global Times. Cina menghadapi sendiri pertempuran menghadapi India di Himalaya. New Delhi telah mengembangkan hubungan pertahanan dengan negara-negara yang khawatir terhadap Beijing. New Delhi telah tumbuh lebih dekat dengan militer Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Washington pun menyebut India sebagai mitra pertahanan utama, sambil meningkatkan pelatihan bilateral dan multilateral. Laporan Belfort mengutip contoh kemungkinan yang terjadi jika Cina meningkatkan pasukan dari pendalaman ke garis depan di pegunungan. Lonjakan Cina semacam ini juga akan menarik perhatian dari Amerika Serikat, yang akan menyiagakan India dan memungkinkannya untuk memobilisasi pasukan tambahannya sendiri dari pedalaman, katanya. India berpartisipasi dalam latihan militer bersama dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Prancis, dan Australia. Pasukan Barat yang berpartisipasi dalam permainan perang dan latihan seperti itu secara teratur telah menyatakan kekaguman terhadap kreativitas taktis rekan-rekan mereka di India.